tidak ada sebuah agama, mohon maaf ya, tidak ada sebuah agama yang memberikan solusi hidupnya paripurna kecuali agama Islam. Apa saja yang Bapak Ibu cari dalam Islam pasti ada. Tetapi syaratnya satu, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Kafah itu adalah bahasa Arabnya sempurna, semuanya. Kabeh bahasa Jawa nih ya. Semuanya, dari cara berpikir kita, cara hidup kita, cara bekerja kita ya, dan cara yang lainnya harus berdasarkan agama Islam. Itu namanya kafah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Denny, yang saya hormati Pak Agus, saudara-saudara, Bapak dan saudara-saudari sekalian, tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita sebagai seorang muslim itu atas berbagai keadaan harus mengucapkan alhamdulillah. Kecelakaan juga alhamdulillah. Kecelakaan sepeda motor alhamdulillah. Motornya saja yang rusak, orangnya masih hidup, tetap alhamdulillah. Gunungnya saja yang meletus, tetapi orangnya masih hidup, alhamdulillah. Jadi di dalam setiap bencana, di dalam setiap sakit, dalam setiap musibah yang kita terima, pasti Allah sudah menitipkan hikmah di dalamnya, yang kadang-kadang kita tidak paham bahwa Allah sedang memberikan kita ujian untuk mengangkat keimanan kita. Yang muncul kemudian hanyalah keluh kesah. Orang kalau sudah diuji itu yang pertama muncul adalah keluh kesahnya ya. Tapi nanti kalau sudah lama baru oh sabar. Sabar itu enggak begitu ya. Jadi sabar itu di awal bencana datang. Begitu bencana datang langsung sabar. Tapi di awal bencana datang ngomel-ngomel, setelah itu sabar percuma ya. Masih kurang teruji keimanannya. Oleh karena itu keadaan kita hari ini juga tidak lepas dari yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah semuanya adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji, untuk melihat siapa di antara kita yang melakukan amal yang terbaik. Dan selanjutnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena berkat perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita yang hadir di tempat ini, duduk di tempat ini, dan alhamdulillah kita adalah orang-orang termasuk orang yang beriman dan insya Allah beramal soleh. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk melaksanakan amal soleh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa sesungguhnya Islam ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi dalam kehidupan kita. Tidak ada sebuah agama, mohon maaf ya, tidak ada sebuah agama yang memberikan solusi hidupnya paripurna kecuali agama Islam. Apa saja yang Bapak Ibu cari dalam Islam pasti ada. Tetapi syaratnya satu, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Kafah itu adalah bahasa Arabnya sempurna, semuanya. Kabeh bahasa Jawa nih ya. Semuanya, dari cara berpikir kita, cara hidup kita, cara bekerja kita ya,
dan cara yang lainnya harus berdasarkan agama Islam. Itu namanya kafah. Maka orang kalau masuk ke dalam agama Islam tidak sempurna, ya. Nah, ini jangan-jangan kita mengambil syariat Islam yang gampang-gampang dan yang enak-enak. DKI puasa, wah ini belum kuat saya. Sholat nggak kuat, poligami kuat. Sing enak-enak ya kuat. Nah ini namanya ndak kafah ini ya, nggak kafah ya. Kalau yang enak-enak kuat semua, tapi kalau nggak enak semua pada mundur teratur. Ini masalah ini. Ini permasalahan keimanan kita di sana. Nah, di dalam Islam ini kan, di dalam dunia ini Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada nggak suku Melayu itu tidak beragama Islam? Ada, ya, karena mereka menginginkan nabinya dari Melayu, ya, ya. Menginginkan dari Melayu. Suku Jawa ada yang tidak Muslim, ada. Mereka mengakui adanya Tuhan, tapi tidak mau masuk agama Islam. Ya, kan kenapa? Karena menurut catatan sejarah Darmo Gandul dan Gatoloco, sedikit menyinggung sejarah, bahwa sesungguhnya salah satu daripada anak Nabi Adam itu ada di Jawa. Nggak tahu namanya siapa. Suyanto paling, mohon maaf kalau ada namanya Suyanto. Ya, ya. Ada di Jawa ini, ada anaknya Nabi Adam. Makanya mereka tidak mau, pokoknya ada Nabi di Jawa ini keturunan Nabi Adam. Nggak tahu tapi siapa. Tapi itu menurut babat Jawa ini, ya, Gatoloco, Darmo Gandul catatannya begitu, sehingga mereka tidak mau agama Islam. Maka kita kenal istilahnya Islam kejawen, ya, Islam kejawen. Kita kenalkan itu ya, ya kan. Kalau semuanya berdasarkan pikiran kita tidak selesai, ya. Nanti orang Batak atau orang mana ini, nama nabinya Harut Muhammad Nasution, ya. Ya, Muhammad Huta Barat. Karena harus sesuai dengan marganya. Salah ya. Nah, kita lihat di negara maju, di Uni Eropa, di Jepang, bahkan di Jepang itu, coba nanti Bapak searching di YouTube itu ada khusus disiapkan tempat untuk bunuh diri. Wah, difasilitasi Pak di Jepang itu bunuh diri. Yang mau bunuh diri ada hutan khusus tempat bunuh diri. Kenapa? Karena mereka hidup sejak kecil, mereka sudah bekerja keras, ya, sudah berusaha bersusah payah, mereka kemudian mendapatkan uang, berkeluarga, hidup berkecukupan. Setelah itu bingung, apalagi nih yang tidak saya punya. Yang laki menikah dengan yang perempuan, lalu karena hidupnya sukses dan hartanya banyak, dia bingung harta ini mau diapakan. Saya sudah dapat segalanya, lalu mereka coba-coba yang laki-laki kawin dengan laki-laki, muncullah namanya LGBT, ya, karena bingung, ya, sudah sukses secara duniawi, bingung apa tujuan akhir dari perjalanan ini. Inilah yang dibingungkan oleh mereka, sehingga kemudian banyak diantara mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Beda ketika Rasulullah datang. Beda dengan ketika Muhammad datang ke dunia ini, maka dia menyempurnakan semuanya, ya. Dia menyempurnakan segalanya. Oh, ini ada panggilan khusus? Enggak. Oh, enggak ya. Ya. Beda dengan ketika agama Islam itu datang. Apa yang terjadi? Umat Islam bekerja keras, umat Islam sukses, tidak ada yang neko-neko, tidak ada yang apa istilahnya nganggur. Mereka sukses, punya harta banyak, punya istri banyak, banyak juga salah, punya istri, punya anak banyak. Mereka punya ujung di akhir hidupnya mereka, tujuan sebenarnya adalah akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Maka ketika kita bekerja, sesungguhnya kita sedang memadukan antara iman dan semangat kita. Nah, keliru kalau kemudian banyak orang Islam yang memisahkan antara agama dengan dunia.
Agama itu ya sempurna, semuanya diayomi, termasuk dunia kita, dunia kerja kita juga begitu. Kalau ada karyawan yang malas, ini problem. Dari mana problem? Itu problem imannya. Berarti motivasi kerjanya rendah. Ini problem. Kenapa? Dia tidak menghayati dan tidak bisa memahami apa hakikat daripada bekerja itu. Coba yang sudah beristri, berangkat kerja, jenengan niatnya apa? Cari nafkah. Orang kalau seorang suami keluar bekerja untuk mencari nafkah untuk anak dan keluarganya, untuk istrinya, maka dia dapat pahala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Pak Ustaz, nah kita ini kan tidak setiap saat sholat dah. Waktu bekerja kini kan kita nggak sholat. Artinya ketika kita bekerja sebelum waktu masuk waktu sholat kan kita nggak sholat, kita nggak wiridan, kita nggak zikir. Apa ini? Bagaimana Pak? Kalau diniatkan ibadah itu adalah ibadah. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaannya, hanya perbedaannya adalah di rukunnya saja. Kalau jenengan mau sholat itu ada rukun, sunat dan syaratnya. Tapi kalau bekerja cukup niat saja. Niat karena Allah. Saya bekerja untuk mencari nafkah supaya saya kuat nanti. Karena bekerja itu tujuannya pertama adalah untuk mengangkat harga diri, terutama adalah laki jomblo. Ada yang masih jomblo ini. Secara logika, seorang mertua tidak akan pernah rela melepas anak gadisnya yang sudah berumur 20 tahun diserahkan plong kepada Anda sementara Anda tidak bekerja. Gak boleh bilang mertuanya itu matre. Gak boleh. Begitu, Pak, saya lamar anak bapak untuk saya jadikan istri. Leh, kamu kerja apa? Tawakal tu Allah. Pokoknya rezeki dari Allah, Pak. Ya, saya akan menikahi anak bapak karena cinta. Makan tuh cinta. Gak bisa, ya. Harus ada penghasilan. Kan tidak harus bekerja, tapi berpenghasilan. Yang pilih yang mana ya, ya? Tapi kan mindset kita kalau kerja itu harus di kantoran. Nanti akan saya berikan semangat. Pokoknya jenengan tahan aja. Ini 2 SKS ini Pak ya. 2 SKS. Ya. Jadi ketika kita melamar anak orang sebagai orang tua yang memiliki anak gadis akan pikir-pikir melepas anaknya. Nah, anak saya terus kamu kasih makan apa, Mas? Nah, katanya hadis itu bahwa kalau kita menikah Allah akan mengkayakan kita. Iya, tapi jalan kamu kaya itu apa? Tawakal tu Allah. Ya salah tawakalnya. Ya salah tawakalnya. Tawakal kata beberapa dalam sebuah hadis disebut, Imam Hanafi menyebutkan tawakal itu adalah Anda membawa sebuah benih kemudian ditanam di sawah, kemudian biarkan, itu tawakal. Ini belum apa-apa sudah tawakal. Minggir jangan di jalan. Wah, kalau memang mati, waktunya mati ya mati, Pak. Ya mati kalau tidak minggir ya. Karena harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Maka jaminan Anda wahai para jomblo untuk anak gadisnya orang harus ada. Saya sudah bekerja sebagai apa? Saya sebagai pegawai ini. Ya, tenang. 20 tahun loh dia bersama ayahnya. Lalu kemudian dilepas kepada seorang pemuda yang ayahnya tidak tahu siapa Anda. Lalu Anda mentang-mentang pemahaman agama tinggi lalu mengatakan cinta, Pak, karena cinta tawakul. Tidak bisa. Gak bisa, karena kita hidup di dunia manusia, bukan di dunia goib. Kecuali jenengan jin ya apa-apa. Kita lihat yang real. Nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Saya ini sebenarnya bekerja, Pak, tapi tidak kelihatan. Sampai manusia apa jin. Gak kelihatan, harusnya real gitu ya. Jadi ada jaminan ya. Jadi tidak matre sebenarnya. Kalau misalnya ketika Anda melamar seorang anak gadis seseorang, kemudian Anda ditanya masalah pekerjaan, jangan tersinggung. Katakan saja, kerjaan Anda apa? Saya tukang parkir. Tidak apa-apa. Asalkan berpenghasilan dan halal. Syarat pekerjaan kan pertama adalah halal. Jadi Anda sebagai orang laki-laki kalau sudah bekerja, ifah itu harga diri Anda di hadapan mertua jauh sudah.
ya, tidak mengandalkan. Ya, ini gimana ndak pusing orang tua yang perempuan, suami anaknya ndak bekerja, kerjanya apa? Tidur saja. Ya, orang tua mana yang tahan melihat akan menyerahkan anak gadisnya kepada pemuda seperti itu? Alasan yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menguji setiap kita dalam kehidupan kita itu untuk mengetahui siapa di antara kita yang berbuat amal terbaik. Kita bekerja ini kan dilihat oleh supervisor, ya kan? Dilihat nanti siapa yang akan dapat reward, siapa yang akan dapat sanksi. Ya Pak Denny tidak mungkin akan memutuskan reward kepada orang yang salah. Ada data yang bicara, baru dikasih apresiasi. Nggak punya prestasi mau diapresiasi, apanya? Ya itu Pak, karena dia tidak berprestasi itu diapresiasi. Salah juga ya. Kita harus saling menilai. Itulah gunanya supervisor itu, ya, untuk melihat kinerja kita. Jadi kalau kita berlandaskan iman kita bekerja, sesungguhnya kita tidak akan pernah malas. Kenapa? Karena kita bekerja karena Allah. Kita bekerja untuk nyari nafkah supaya nanti kita kuat ibadah. Kuat ibadah nanti harta kita banyak, kita kemudian bisa membayar zakat, bisa zakat di BMH, promosi sedikit, ya, bisa bayar zakat di BMH, bisa bersedekah yang banyak. Jadi dengan harta itulah kita kemudian masuk surga. Jangan takut jadi orang kaya. Ya aku ya gelem Pak, pingin aku jadi orang kaya ya. Tapi kaya yang soleh, kayak Abdurrahman bin Auf, ya. Ini kaya tapi pelit minta ampun ya. Abdurrahman bin Auf itu saking kayanya itu sampai dia kemudian pernah menanggung sebanyak 313 para veteran perang Badar. Masing-masing dikasih berapa? 200 sampai 400 dirham. Uang perak, uang emas itu dikasih ya, saking kayanya ya. Ketika dia pindah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh Nabi dengan salah seorang sahabat Ansor di Madinah. Abdurrahman bin Auf, saya lupa namanya siapa sahabat Ansor itu, pokoknya sahabat Ansor itu kaya. Ya, Abdurrahman bin Auf ini saudaramu, silahkan kamu bersama dia hidupmu karena kamu baru datang dari Mekah, ini saudaramu. Lalu kemudian diajak sama saudaranya yang baru, sahabatnya itu, Abdurrahman bin Auf, saya punya istri 4, saya punya istri lebih dari 2 itu. Silahkan kamu pilih salah satunya yang paling cantik. Kalau kita, itu paling cantik, sing koyok Luna Meyong, ya, sing paling cantik yang kita pilih, ya. Silahkan pilih istri saya. Itu bukan manis di bibir, Pak. Betul-betul karena saudara iman. Silahkan pilih salah satu istri saya. Mana yang kamu pilih itu akan saya ceraikan dan silahkan kamu nikahkan. Terus harta saya ini sekian ratus jumlahnya, nanti kita bagi 2. Tapi Abdurrahman bin Auf kan tahu diri, dia tidak mau bertopang dagu. Sudah, terima kasih atas penawaranmu, tolong saya tunjukkan pasar saja. Di mana pasar? Lalu sahabatnya tunjukkan di pasar. Maka sehari-hari kemudian Abdurrahman bin Auf hidup di pasar. Setelah itu dia menjadi orang terkaya di dalam sejarah Islam. Begitu. Nah kalau kita ditawarkan begitu, kira-kira gimana? Ya? Ini isi saya 4, ambil salah satu yang paling cantik. Harta saya 50% kamu ambil, oke. Langsung gas wes, langsung gaspol. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak sebenarnya. Orang beriman tidak begitu, tidak mau berbangku tangan. Makanya tidak halal kita memberikan sedekah kepada orang yang terlihat kuat, masih kuat untuk berusaha, terus datang minta-minta terus kita kasih. Jangan. Ya, jangan. Bahkan Rasulullah pernah memegang tangannya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib pernah dipegang tangannya oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kok tanganmu kasar sekali, kata. Pokoknya kasar. Kemudian Ja'far mengatakan, tangan saya ini kasar karena saya sering gunakan untuk mencangkul dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Telapak tangan dan tangan seperti inilah yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan tangan yang di mekanik, tangan-tangan yang kena oli inilah yang disukai oleh
Allah. Ya, tangan-tangan yang luka karena ada mungkin salah pegang, bahkan mungkin kesetrum dari mekanik itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada tangan Pak Denny. Jauh lebih disukai itu oleh Allah SWT daripada tangan-tangan yang lembut tapi tidak pernah dipakai untuk bekerja. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan, saya lebih suka melihat seorang pemuda yang mengambil tali, kemudian mengambil kayu di hutan dan dia jual. Itu saya lebih suka daripada pemuda yang pemuda yang nganggur. Nah, oleh karena itu circle hidup kita, ya, hidup kita ini dari pagi sampai dengan tidur lagi nanti, itu adalah ibadah. Ditemukan seorang karyawan tertidur, kamu kok tidur terus? Tidur itu adalah ibadah. Nah, nanti kalau ada yang tidur di pengajian, dia sedang ibadah itu. Tapi kalau ditanya biasanya nggak nyambung. Biasanya nggak nyambung ini ya. Ya betul, tidur itu adalah ibadah. Tapi kalau tidur terus, ya nggak pernah akan bisa meraih mimpinya ya. Karena ada prinsipnya begitu ya. Hidup itu berawal dari mimpi. Maka mari kita tidur. Ya. Ada juga di dalam ayat surat Al-Mulk disebutkan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Lalu kemudian ada dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah dikandungkan Allah kepadamu di negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan kebahagiaan di dunia. Kita boleh nggak beramal soleh dengan taat sholat, Bapak-Bapak sekalian? Boleh nggak? Boleh. Puasa silahkan. Puasa yang paling tinggi tingkatannya puasa sunnah, puasa Nabi Daud. Lebih dari itu jangan. Ada yang puasa wisol, ya. Ya, pokoknya setiap hari puasa ini salah ini, ya. Dikoreksi, mungkin nanti baca lagi hadis Nabi ya. Puasa Nabi Daud itu puasa yang paling tinggi, ya. Kemudian ada puasa wajib, ada zakat dan lain sebagainya. Boleh, silahkan. Ketika kamu untuk akhirat, silahkan kerjakan dengan khusyuk. Silahkan sesuaikan dengan hadis Rasulullah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Apa bentuknya? Ya kita bekerja ini, ya. Karena semangat iman dan ibadah itulah, maka sesungguhnya seorang muslim tidak boleh etos kerjanya rendah, tidak boleh. Ini saya kasih tahu caranya, ya. Rasulullah itu pernah lewat pada seorang pemuda kuat yang giat dalam bekerja. Lalu kemudian para sahabat berkata, sekiranya hal tersebut dilakukan di jalan Allah, maka Nabi Muhammad mengatakan, jangan kalian ungkapkan itu, karena jika ia keluar dan bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia termasuk jihad di jalan Allah. Jika ia keluar bekerja untuk orang tuanya yang sudah tua, maka ia termasuk fi sabilillah. Dan jika ia keluar bekerja untuk dirinya sendiri sehingga menjadi iffah atau memiliki harga diri, maka ia berada di jalan Allah. Dan jika ia keluar untuk bekerja karena riya dan sombong, maka ia berada di jalan setan. Yang pertama, kalau dia bekerja, ya, untuk anaknya yang masih kecil, maka ia termasuk jihad fi sabilillah. Catatan, Pak, ini jenengan keluar dari rumah untuk kerja di kantor ini bukan semata-mata karena Toyota, ya, tapi karena jihad fisabilillah. Sebenarnya jenengan itu sedang jihad fisabilillah. Cuma wadahnya itu adalah Toyota. Ya. Toyota ini wadahnya untuk bekerja di situ. Tapi saya mohon maaf ya. Saya ke Toyota tapi tidak pakai Toyota. Kendaraan lain lagi. Nanti katanya mau diservis di sini. Suatu saat mudah-mudahan bisa ya. Yang kedua, ya. Kalau ada seorang pemuda bekerja untuk kedua orang tuanya. Nah, ini para pemuda yang belum menikah mungkin punya orang tua yang sudah tua, bapak ibu yang sudah tua renta, tidak kuat untuk bekerja. Nek sampean bekerja untuk mereka, maka jenengan dihitung fi sabilillah. Dua sudah ya. Semuanya kembali kepada Allah. Ingat ini, kerja kita ini semuanya kembali kepada Allah. Kemudian
Jika ia bekerja, nah, misalnya tidak ada ayah, tidak ada ibu, sudah tidak ada semua, tidak ada yang diperjuangkan, tapi dia bekerja untuk dirinya sendiri, maka kata Rasulullah, dia sudah mengangkat harga dirinya. Tetapi jika dia keluar bekerja dengan riak dan sombong, maka dia di jalan syaitan. Silahkan jenengan pilih, tapi jangan pilih yang terakhir ya. Jangan pilih yang terakhir. Bekerjalah untuk keluarga Anda, maka Anda jihad fisabilillah. Bekerjalah untuk orang tua Anda, maka Anda bekerja fisabilillah. Tadi jihad fisabilillah, yang kedua fisabilillah. Kemudian bekerjalah untuk diri Anda, agar orang melihat Anda terhormat, agar orang melihat Anda sebagai orang yang patut dihormati. Karena Anda bekerja keras, maka sungguh Anda sudah mengangkat harga diri Anda. Tetapi janganlah bekerja karena riak dan sombong, karena itu Anda di jalan setan. Pilih tiga ini. Kalau kita malas bekerja, ingat yang tiga ini. Oh iya, mau bekerja untuk anakku, berarti saya jihad fisabilillah. Gampang kan pahala jihad untuk saat ini, tapi ya, untuk saat ini gampang nih pahala jihad itu ya, gampang. Bahkan ada seorang anak kecil ketika di sama Rasulullah mau ikut perang. Kamu masih punya ibu enggak? Masih punya. Pulang. Kamu pulang, berbakti kepada orang tuamu, itu adalah jihadmu. Ya. Jadi kalau kita bekerja untuk anak dan keluarga kita, itu adalah jihad fisabilillah. Kalau untuk orang tua kita, kita berada di fisabilillah. Kalau untuk diri kita, kita mengangkat iffah. Iffah itu adalah harga diri sebagai seorang pemuda. Bayangkan, dan jenengan pernah lihat bagaimana orang pemuda yang dalam tanda kutip sering disebut sebagai sampah masyarakat. Orang kalau sudah nganggur itu pasti dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Umat Rasulullah itu hanya disibukkan pada dua. Kalau dia tidak disibukkan pada kebaikan, maka dia disibukkan pada keburukan. Tinggal kita pilih. Ayyukum ahsanu amala. Kita nanti ending kita di akhirat. Betul? Betul kan? Gaji kita berapa puluh juta pun, berapa ratus juta pun, endingnya di akhirat. Ya, maka gunakanlah harta itu sebagai tunggangan kita menuju negeri akhirat. Coba bayangkan, 3 hari kita keluar dari rumah kita untuk menuju sebuah tempat, kira-kira persiapannya berapa pekan, Mbak? Kita mau ke Yogyakarta, persiapannya banyak. Bayangkan kita mau hidup di akhirat abadan, khalidina fiha, kita selamanya di sana, kita persiapkan dengan ecek-ecek. Coba kita persiapkan dengan seadanya. Karena dunia ini adalah tempat transit. Hidup sebenarnya adalah di akhirat. Maka semangat kerja kita itu jangan sampai surut. Semangatnya adalah semangat keimanan. Ya Allah, saya berniat bekerja agar saya terhormat, saya niat bekerja agar saya kuat ibadah. Maka etos kerja seharusnya tidak turun. Kalau melihat pandangan ini, ya, kalau kita melihat pandangan ini, sesungguhnya etos kerja kita tidak turun. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan sesuatu yang lainnya, maka pindahlah ke pekerjaan yang lain. Ya. Kita di perusahaan ini kan teamwork. Ya. Kita harus bekerja sama. Ya, bekerja sama, bukan kerja bareng. Bekerja sama. Teamwork yang solid itu akan semuanya akan saling menanggung. Nah, ini enggak. Terus pekerjaanku wis mari. Nah, terus gimana? Tak videokan teman-temanku sing begawean lah. Ya apa sih? Mestinya dibantu. Teamwork ya. Kita kerja bareng ya. Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita melihat dasar kita bekerja atas dasar keimanan, sebenarnya etos kerja itu bagi umat Islam sangat penting. Sangat penting. Karena semangat ya, karena gini Pak, bagaimanapun manajer kita ngundang motivator yang ahli motivator, mati lampu dimatikan, sound sistemnya di setel yang kuat, kemudian kita renungan kan, kita nangis-nangis kan, nangis-nangis, bro, wis tobat Pak, tobat metu toko ballroom, aku masih seperti yang dulu. ya sudah, lemes lagi, letoy lagi ya. Nah, maka yang paling besar motivasi sungguhnya dari diri kita
ya. Tetapi tetap Pak Denny atau supervisor harus menyiapkan lingkungan yang baik, ya. Jadi menyiapkan lingkungan yang baik supaya teman-teman kita ini juga bekerja itu semangat, ya. Ya, dia kan Allah sendiri kan memberikan dua pilihan. Kalau kamu berbuat baik, Allah akan ngasih pahala. Sebenarnya ini kalau jadi manajer harusnya begini nih. Jadi karyawan yang baik maka harus dikasih reward. Yang nggak baik harus dikasih sanksi. Allah itu begitu. Kalau kamu mengerjakan sholat, kamu puasa, kamu dapat pahala. Nah, kalau tidak mengerjakan, maka dapat dosa. Sudah jelas itu. Jadi mekanismenya sudah jelas. Maka kita tidak usah protes kalau kita kok nggak ada reward ya. Nah, sampean nggak semangat begitu dalam bekerja seperti itu, masuk jam 9 seharusnya lah. Nanti datangnya jam 10. Yang sudah berapa jam gitu kan. Maka sebaiknya kita yang bekerja di sini tidak hanya wujud dunia saja yang kita lakukan, tapi pasang niatnya. Kalau perlu sebelum berangkat harus sholat duha. Sholat duha dulu. Kan Allah sudah memberikan solusi kan. Kalau untuk berangkat cari rezeki ada pengantarnya sholat duha. Mencari jodoh ada pengantarnya sholat istikharah. Gitu. Semua ada pengantarnya. Semua kembalikan kepada ibadah. Jangan sampai kemudian kita memisahkan antara dunia dan akhirat. Ingatlah bahwa sesungguhnya dunia ini adalah tempat kita mencari bekal untuk akhirat. Sebenarnya masih panjang, ada sekitar 30 slide, tapi saya khawatir nanti jenengan salah niat suwe men Ustaz ya. Nggak apa-apa, nanti kalau memang ada tanya jawab yang bisa saya jawab, kalau enggak ya nanti kirim lewat SMS saja ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Agus. Kalau memang ada tanya jawab monggo. Terima kasih, dan saya mohon maaf baru pertama kali bertemu dengan jenengan. Mudah-mudahan jenengan bisa mendapatkan pemahaman dari apa yang saya pahami. Kita berdoa kepada Allah semoga hidayah senantiasa bersama kita, karena hidayah itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.